Bab 127, Omen Was Setup. Diunggah oleh Baca Suara. Satu-satunya perhentian yang kami lakukan adalah di kandang untuk memilih beberapa kuda untuk perjalanan kami setelah melewati gerbang teleportasi. Kami perlu sedikit keluar dari jalan untuk menemukan kuda yang terbiasa melewati gerbang teleportasi, yang menyebabkan Profesor Gideon gelisah dengan tidak sabar. Pria itu sangat gugup sepanjang perjalanan. Dia mengatakan sangat sedikit setelah melewati gerbang teleportasi, hanya membentak pemerintahan kuda hitamnya untuk pergi lebih cepat. Segera, kami tiba di jalan setapak yang agak tipis dengan hutan El Sire di sebelah kiri kami. Aku bisa melihat kabut tipis meluber ke jalan kami, membuat jalan tampak agak menyeramkan. Di sebelah kanan kami, ada aliran tipis yang bertindak sebagai pagar, menandai perbatasan hutan El Sire dan tepi bis Glades. Emily duduk di belakang Himes di atas kuda putih ketika aku menunggang kuda bersama Farai di atas kuda coklat yang lembut, meninggalkan kami dengan sedikit hal lain selain berbicara. Namun, sebagian besar perjalanan kami hening dalam diam, sulit berbicara tentang suara derap kaki kuda kami yang berbunyi klik di tanah. Akhirnya, aroma lautan yang akrab dan asin memenuhi udara. Aku hampir bisa merasakan garam di lidahku dari embusan angin yang tumbuh di wajahku. Meskipun cuacanya dingin, jelas bahwa itu tumbuh jauh lebih lembab, cepat. Kemejaku mulai menempel di kulitku, membuatku tidak nyaman dan kotor. Kita hampir sampai. Profesor Gideon berteriak atas deru angin. Segera, pohon-pohon yang membentuk hutan magis yang lebat mulai menyebar, dan akhirnya menebang ke dataran luas rumput liar dan semak belukar. Lautan mulai terlihat, dengan cepat melebar dari cakrawala saat kami semakin dekat ke tepi pantai. Kekuatan dan kecepatan angin semakin kuat semakin dekat dengan tujuan kami, segera meredam suara kencang kuda kami. Batu-batu besar mulai bermunculan semakin banyak di bidang rumput yang menjepit kami di kedua sisi sampai kami menghentikan kuda-kuda kami di tepi langkan berbatu yang menghadap ke pantai. Saya harus melindungi wajah saya dengan tudung jubah saya terhadap angin tajam yang dipenuhi pasir yang memotong tubuh saya. Aku baru akan bertanya apakah kami telah tiba ketika aku melihat sesuatu yang tidak wajar di pantai. Itu adalah perahu yang sangat besar, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya. Ketika ombak menyentuh bagian luar logamnya, aku merasa seperti pernah melihatnya, ketika tiba-tiba muncul di benakku. Tunggu, bukankah itu di Chatees? Aku terkesiap, mengintip dari balik jubahku ketika aku menoleh ke Profesor Gideon. Tidak, katanya, suaranya nyaris tidak terdengar melawan angin. Ini lebih buruk. Tunggu, ini bukan di Chatees. Tanyaku, melirik ke kapal yang tidak asing lagi untuk memastikan. Walaupun saya tidak dapat melihat kepergian kapal yang monumental karena tumpang tindih dengan awal tahun kedua saya di Akademi Sirus, saya telah melihatnya ketika masih dibangun. Aku masih dapat mengingat dengan sangat jelas pertama kali aku melihat pada kapal misterius yang memuntahkan asap hitam seperti semacam naga logam. Untuk dapat mengangkut ratusan orang dan masih melintasi bahaya laut yang tidak diketahui, sulit untuk mempercayainya saat itu. Apa maksudmu lebih buruk? Farai memotong ketika dia mengamati sekeliling kita, tangannya bertumpu kuat pada gagang pedang tipis yang diikatkan di pinggangnya. Tinggalkan kudanya di sini. Kita harus berjalan kaki jika ingin sampai ke situs reruntuhan itu. Mengabaikan kami berdua, Profesor Gideon mengayunkan kakinya di atas kudanya, turun dengan canggung. Emily, Himes, ambil tasnya. Petik 2. Aku membuka mulut untuk bertanya lagi, jengkel dengan betapa terus-menerus Profesor terus melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, mengabaikan orang lain. Namun, dengan meremas menghibur di bahu dari Emily, saya hanya menghela nafas dan kami mengikuti Profesor Gideon. Penemu tua itu sudah berjalan menuruni lereng berbatu ke pantai agak gesit meskipun betapa basahnya bebatuan itu. Farai dan Himes mengikuti di belakang, keduanya dengan leher terentang, mencari tanda-tanda bahaya karena mereka dengan mudah melompat dari satu batu ke batu yang lain. Aku akan membutuhkan kapal itu sepenuhnya dari air. Bisakah salah satu dari kalian para wanita melakukan penghormatan? Profesor Gideon menoleh, mengalihkan pandangan antara Farai dan aku. Tanganku terangkat ke udara. Biarkan aku mengajukan diri dengan penuh semangat sebelum mengingat apa yang terus-menerus diperingatkan Master Aldir kepadaku. Maksudku, Farai harus melakukannya. Tombak itu memberi saya pandangan simpatik sebelum mulai bekerja. Tugas itu tidak sulit baginya, dengan lambaian tangannya yang sederhana, dia menyapu pasang surut kembali cukup untuk mengungkapkan seluruh kapal, kemudian dia mengambil waktu sejenak untuk menyulap dinding es di sekitar sisa-sisa puing-puing untuk menjaga air dari tumpah kembali. Farai membuat celah di benteng es untuk kami lewati dan segera setelah menyeberang, aku berhenti untuk menatap dengan kagum. Mungkin itu karena saya hanya melihat di Chatees selama konstruksi, tetapi banyak fitur yang saya ingat tentang kapal, dari kerangka logam besar dan beberapa pipa silinder, tidak diragukan lagi menyerupai alat besar ini. Bagaimanapun juga, tak satu pun dari dua monstrositas logam ini yang tidak tampak seperti perahu layar kayu yang biasa saya gunakan. Pemeriksaan lebih lanjut atas kapal besar itu membuat saya memperhatikan alasan mengapa barang itu terdampar di sini, sebagian tenggelam, pada awalnya. Terlepas dari penyok yang lebih jelas yang telah merusak dasar kapal, ada juga barisan tanda tusukan. Bukankah itu terlihat seperti bekas gigitan? Saya kagum, berjalan ke sisi kapal. Dan, bayangkan betapa besar monster itu memiliki mulut yang bisa menggerogoti ini, Emily menghela nafas.
Mau tak mau aku semakin bertambah ingin tahu, semakin lama aku mempelajari kapal raksasa itu. Jika itu benar-benar bukan di Chateus, lalu apa itu? Siapa yang membangunnya? Untuk tujuan apa ia datang ke benua ini? Pengamatan lain yang saya gambar adalah bahwa, sementara bingkai logam tebal telah mengalami kerusakan yang cukup besar, sepertinya tidak tua, tidak ada tanda-tanda karat yang saya tahu terjadi pada kebanyakan logam yang tersisa di tempat-tempat seperti ini terlalu lama. Baiklah kalau begitu, kita mulai. Profesor Gideon mendengus, melangkah ke salah satu lubang yang lebih besar yang tertusuk menembus bagian bawah kapal. Tunggu. Farai mengangkat tangannya untuk menghentikan Profesor. Sebelum dia bisa menjawab, tombak itu mengirimkan pulsa besar mana melalui kapal yang ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia menegaskan. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ****. Tindakan pencegahan yang tidak perlu, tapi terima kasih, gerutu Profesor Gideon, naik ke lubang di dasar kapal. Jangan melangkah terlalu jauh, Tuan. Emily berlari mengejarnya, matanya praktis berbinar dalam kegembiraan. Melihat Farai, aku hanya bisa melihat jejak samar kekhawatiran di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Bahkan setelah memeriksa kemungkinan bahaya, masih ada sesuatu yang mengkhawatirkan tombak itu. Setelah melangkah masuk ke dalam kapal setelah Himes, hidungku menangkap bau tajam dari kayu yang membusuk. Udara terasa berat dan hangat, dan pahit di lidah, memaksaku bernafas melalui hidung meskipun aroma kayu cetakan kurang enak. Tingkat yang lebih rendah luas, dengan tidak banyak di dalamnya kecuali untuk tiang-tiang besi, beberapa patah, yang lain bengkok, yang pernah mendukung langit-langit. Sisa-sisa peti kayu yang hancur berserakan di lantai, tetapi apapun yang ada di dalamnya kemungkinan besar telah binasa atau hanyut oleh air laut. Aku bisa melihat penemu tua itu mempelajari sisa-sisa apapun yang bisa dia temukan sebelum dia dan Himes menaiki tangga logam menuju lantai berikutnya. Ini membuatku, Emily, dan Farai untuk menjelajahi kapal yang ditinggalkan itu atas kemauan kami sendiri, hanya saja, kami tidak tahu apa yang kami cari, dan mengapa kami ada di sini. Setelah menemukan sedikit hal lain yang menarik, kami berkelok-kelok melalui gundukan rumput laut dan pasir yang telah menyusup ke kapal dan mengikuti Profesor Gideon dan kepala pelayannya ke lantai di atas. Mudah untuk mengetahui bahwa level paling bawah dari kapal yang ditinggalkan ini telah digunakan sebagai sebagian besar penyimpanan, tetapi yang aneh adalah bahwa semuanya hancur. Farai adalah orang yang menunjukkan hal itu, tetapi bahkan jika dia tidak mengungkapkan fakta itu, aku masih akan mengumpulkan jejak. Di lantai logam, di mana sisa-sisa barang yang hancur berserakan, adalah tanda-tanda menghitam yang tampak seperti jelaga, seseorang atau beberapa orang dengan sengaja menghapus semua jejak dari apa yang bisa digunakan sebagai bagian informasi yang berharga. Sepertinya siapapun yang berada di kapal ini tidak ingin ada yang tahu siapa mereka, kataku, menendang puing-puing dengan harapan menemukan sesuatu yang bernilai. Farai melihat sekeliling, tetapi tetap dekat dengan Emily dan aku, kalau-kalau ada sesuatu yang muncul. Yang aneh adalah bahkan lantai atas di sini lembab karena suatu alasan. Bagaimana air sampai di sini ketika kapal itu hanya setengah tenggelam? Emily menunjuk, menjalankan tangannya di lantai kayu, hanya untuk menjadi basah. Itu karena, sampai beberapa minggu yang lalu, kapal ini sepenuhnya tenggelam di lautan. Kami semua memandang ke atas bahu kami untuk melihat Profesor Gideon dan Himes berjalan menuruni tangga dari lantai di atas kami. Itulah sebabnya tidak ada yang melihat kapal ini, meskipun ukurannya, sampai saat ini, simpul Farai. Penemu itu hanya mengangguk ketika dia dan Himes berjalan menuju kami. Jurnal yang saya baca sebelumnya ditulis oleh sekelompok petualang yang kembali dari misi kepanduan. Mereka telah mengambil rute yang sama untuk mencapai tujuan mereka, tetapi hanya dalam perjalanan kembali pasang surut cukup untuk mengungkapkan ini. Saya melihat, Tuan, lalu menurut Anda apa yang terjadi dengan semua awak kapal yang ada di kapal ini? Emily bertanya, apakah kamu pikir mereka semua tenggelam? Tidak, Profesor Gideon menggelengkan kepalanya. Setidaknya akan ada sisa-sisa tubuh manusia yang tersisa di kapal ini. Emily dan saya bertukar pandang, tidak cukup memahami apa yang didapat oleh penemu tua itu. Menghela nafas, Profesor Gideon berjongkok di depan tanda menghitam di lantai dan menggaruknya dengan jarinya. Itu berarti kamu benar, Putri. Orang-orang di sini pasti tidak ingin mereka melihat kapal ini, apalagi apapun dan siapapun yang mereka miliki di dalam. Petik 2. Itu artinya. Iya, entah mereka semua melarikan diri dan ada di luar sana. Atau mungkin, kapten mereka dengan ramah mendorong mereka keluar dari kapal. Petik 2. Aku punya firasat ketika pertama kali melihat kapal tetapi apakah itu berarti, suara Farai menghilang saat dia menatap tajam pada Profesor Gideon. Setelah membaca laporan itu, aku sangat berharap kepada makhluk ilahi apapun yang mengawasi kita bahwa tebakanku salah, tapi kurasa tidak, keluhnya. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Aku menyela, nada hikmat mereka membuatku gelisah. Saya berasumsi bahwa kru di Chateus mengalami beberapa masalah ketika kami kehilangan kontak dengan mereka beberapa tahun yang lalu, jadi ketika saya membaca laporan itu, saya pikir mungkin saja, kru entah bagaimana memperbaiki kapal dan hampir membuat kembali. Tetapi bahan yang digunakan untuk membangun ini, sampai ke kerangka kapal ini, berbeda dalam desain.
Setelah datang ke sini, saya yakin bahwa kapal ini bukan, dan tidak pernah ada, di Chates. Ini masih sedikit kasar di tepinya, tetapi teknologi yang dimasukkan ke dalam kapal ini adalah rahasia besar, hanya diketahui oleh saya dan beberapa perancang kunci, Profesor Gideon menjelaskan. Emily menarik napas tajam, matanya membelalak ketakutan karena kenyataan mengerikan mulai menyapa semua orang di sini. Tuan, kamu tidak bisa mengatakan. Persis yang ingin saya katakan, Profesor Gideon menyela. Pikirkan itu, fakta bahwa tidak ada mayat, tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Hampir tidak ada jejak yang bisa dilihat siapapun yang pernah ke sini. Mengapa? Karena pemimpin kapal ini tidak ingin musuh mereka tahu bahwa mereka mampu membuat ini. Dan dengan alasan yang bagus, fakta bahwa keberadaan ini mengubah dinamika perang ini. Petik 2. Dan dengan perang, maksudmu, suaraku menghilang dalam keheningan. Saya mengunci mata dengan Farai dan dia mengangguk, matanya tegas dan serius. Tangan saya gemetar ketika saya membawanya ke mulut saya. Profesor Gideon melompat dari tanah, menyerahkan tasnya ke Himes. Ya, Putri, itu berarti bahwa Alakria, dalam gudang senjata mereka, memiliki kemampuan untuk membangun kapal yang mampu membawa seluruh batalion melintasi lautan ke Dicaten. Petik 2.